Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan Prodi Kesmas UMS. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dan mendalami tentang konsep isi muatan data kesehatan. Tentu setelah Anda memahami bahkan bisa menjelaskan tentang data, kemudian sumber-sumber data, cara pengambilan data, bahkan tentu di dalam kesehatan ada istilah namanya muatan data yang di dalam bahasa Inggris saya agak kesulitan gitu. Karena ada yang kalau muatan itu diartikan Inggris adalah payload gitu tulisannya. Sedangkan kalau kemudian kita masukkan isi data atau data konten, itu juga susah kita mencari padanan di dalam Inggrisnya. Namun yang bisa kita dapatkan apa yang termasuk muatan. Kalau muatan itu diartikan memuat. Kalau truk itu ada bilang muatan. Apa muatannya? Dan dia bilang truk ini memuat kayu, dia memuat batu, dia memuat pasir. Ya, maka bisa kita simpulkan bahwa muatan yang dimaksud di sini adalah isi apa saja dalam gerbong tentang data tadi. Kalau truk itu kotak truknya itu kita anggap data, maka apa sih sebenarnya isi data di dalam sana? Tapi muatan yang dimaksud. Ya, oke, kita akan lanjut. Nah, istilah yang dikenal atau dapat dicari, tapi nanti ada rujukannya di bawah. Gitu. Bahwa muatan data kesehatan adalah data atau informasi yang merupakan hasil pencatatan dan pelaporan yang bersifat tahunan. Namun di dalam Permenkes, ya, di dalam peraturan kementerian itu ada data rutin, ada data yang yang wajib. Jadi memang ada yang bersifat tahunan, tapi juga kalau rutin itu bisa masuk. Misalnya data triwulanan itu juga bersifat hasil pencatatan pelaporan saja. Tapi di dalam hal ini secara umum dia karena analisis itu adalah per tahun. Kenapa per tahun? Karena dianggap bahwa membuat program kesehatan itu adalah di tahun berikutnya. Jadi misalnya akhir tahun itu laporan semua program nasional dari dinas itu, misalnya November gitu ya, maka di bulan Desember itu harus sudah ada perencanaan untuk di tahun berikutnya. Katakanlah kalau tahun 2020, maka sudah ada perencanaan program termasuk anggarannya, anggaran dari mana itu adalah di tahun 2021. Muatan data meliputi apa saja sih? Ya, meliputi data hasil kerja SPM, standar pelayanan minimal. Anda tinggal searching saja di internet akan keluar standar pelayanan minimal yang ditandatangani oleh pemerintah. Kemudian data profil kesehatan yang mudah sekali Anda dapatkan, tinggal masuk di dalam laman atau website dinas, kemudian atau di Kementerian Kesehatan, dan Anda tinggal mencari data-data profil itu baik level nasional sampai kemudian level daerah. Kemudian data inventory termasuk ketenagaan, ya, sumber daya manusia, jumlah dokter, sebaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan kesehatan daerah, lab kesden. Muatan data di tiap tingkat secara tingkatannya, ya, ada tingkat dari paling bawah adalah puskesmas dan jaringannya, puskesmas, klinik, dan jaringannya, tingkat kabupaten atau kota dan jaringannya, tingkat provinsi dan jaringannya. Nah, tingkat puskesmas dan jaringannya
itu adalah muatan data yang dicatat dan dilaporkan disesuaikan dengan kebutuhan tingkat puskesmas sampai ke dan tingkat atau sampai ke tingkat kabupaten atau kota. Minimal data profil itu 165 indikator. Kalau Anda membuka indikator sebelumnya di Open Learning, ada materi indikator itu 200 indikator WHO. Kemudian kalau di kita itu ada data profil kesehatan paling tidak ada 165 indikator. Kemudian data SPM itu 73 indikator, Labskerda laporan kesehatan daerah 156 indikator, dan data inventory 138 indikator. Maka kalau Anda bekerja atau dikasih amanah di wilayah puskesmas, maka Anda harus perhatikan terhadap indikator-indikator ini, karena ini indikator ini yang dinilai gitu ya. Atau dinilai dan dievaluasi. Untuk tingkat kabupaten, secara indikatornya sama, hanya bedanya adalah bahwa tingkat kabupaten, kota, dan jaringannya merupakan muatan data yang dicatat dan dilaporkan disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten, kota, sampai ke provinsi dan provinsi. Berikutnya kalau provinsi adalah muatan data yang dilaporkan dan dicatat disesuaikan dengan kebutuhan tingkat provinsi dan pusat. Nah, berikut adalah peraturan Menteri Republik Indonesia tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi. Ya, 2014 masih baru, kecuali ada penggantian peraturan menteri sehingga peraturan sebelumnya ya tidak bisa digunakan atau absurd. Muatan data adalah sekumpulan data yang dipertukarkan antara dinas kesehatan, kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi, dan kementerian dalam penyelenggaraan komunikasi kesehatan. Gitu. Kita masuk kepada rujukan-rujukan referensi. Nah, berikutnya tentang kedudukan SIG dalam sistem kesehatan. Di Peraturan Menteri tahun 2015, peta jalan sistem informasi kesehatan, maka kedudukan SIG dalam sistem kesehatan itu digambarkan yang sebelah kanan, di mana sistemnya itu secara hierarki dari Yankes paling bawah, kemudian kabupaten kota, provinsi, dan level nasional. Pada level paling bawah, di sana ada manajemen, klien, pasien, institusi, dan manajemen wilayah program. Kemudian di atasnya masuk kepada sistem kesehatan. Yang akan saya tekankan dalam diskusi ini adalah bahwa peta jalan sistem informasi kesehatan itu tetap menggunakan hierarki data, gitu. Hierarki yang dari bottom up sampai ke atas. Nah, kalau Anda diperhatikan di sini, panahnya itu yang mulai kabupaten dan nasional ini satu sambung, itu artinya bahwa perencanaan program itu berada di dalam kabupaten kota. Nah, pertanyaannya, boleh nggak puskesmas itu merencanakan program sendiri? Loh, boleh. Namun tetap harus terintegrasi dengan sistem yang ada di dalam kabupaten. Karena apa? Menyangkut anggaran, menyangkut kajian legalitas, dan lain sebagainya. Karena fungsi kontrol atau evaluasi dan lain sebagainya adalah mengikutsertakan dinas kabupaten, kota atau kota, gitu ya. Ini adalah kenapa saya di sini saya mementingkan kita mengkaji rule, karena kita berada di negara hukum yang sebaiknya kita hal-hal tertentu kita harus memulai dari rule-nya, karena kita semua adalah harus taat pada rule. Kemudian berikut, kalau Anda mau mendalami tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal, ini SPM yang ditandatangani oleh oleh pemerintah, gitu, yang menjadi acuan kesehatan pada SPM ini tahun 2019 baru kemarin gitu.
Dalam SPM itu ada 12 SPM. Ya, kesemuanya ini yang menjadi indikator, dan begitu Maret 2020 pandemi COVID gitu ya, karena tidak ada yang nyangka sama sekali yang dianggap bencana gitu, padahal sebenarnya COVID ini dianggap selesai dalam beberapa hari dan beberapa minggu gitu, mungkin seperti bencana alam, tapi ternyata sampai akhir tahun ini kemudian masih berjalan, sehingga nyaris kalau dicari indikator 12 SKM, keberhasilan indikator 12 SKM hampir di semua tempat, semua kabupaten, karena seluruhnya terkena pandemi, itu ya akan dibawa SPM semua. Ini yang membuat kemudian semua indikator kita itu menjadi tidak tercapai. Misalnya pelayanan ibu hamil, ibu persalinan, balita, ya, kesehatan pada pendidikan dasar, hipertensi, diabetes, ya, ini kemudian gangguan jiwa, termasuk orang yang terduga TB. Bagaimana susahnya penjaringan suspek, bagaimana susahnya untuk mendapatkan kasus TB, bagaimana susahnya orang TB ke puskesmas untuk rutin pengambilan obat, bagaimana petugas puskesmas bisa selain dia mengurusi konsentrasi ke COVID, kemudian dia harus melakukan active case finding, kemudian monitoring pengguna obat, termasuk penemuan. Ini sangat susah, sehingga jangan kaget kalau kemudian terkait tuberkulosis ada yang sampai tahun 2020 mungkin hanya menemukan kasus 20, yang biasanya 300 misalnya, atau 330, bahkan ada yang bisa menemukan kasus di dalam suatu wilayah kabupaten itu mungkin 500, tapi saat ini mungkin hanya 20. Nah, ini problem yang harus kemudian menjadi kita harus bangun secepatnya, bangun dengan sudah membawa konsep masalahnya. Nah, bedanya biasanya kalau kita bangun tidur itu tidak membawa konsep, bangun masih santai-santai, kalau bangun bawa konsep, bangun langsung kemudian bergerak. Nah, ini problematika dengan kaitannya muatan data kesehatan terkait dengan capaian di tahun 2020. Nah, dalam slide kali ini saya akan mengajak untuk berpikir tentang aliran data studi kasus di bidang kesehatan gitu ya. Memang gambarnya tidak jelas, tapi dari sisi aliran data ini Anda bisa pelajari bahwa aliran data yang ada adalah secara hierarki gitu ya. Secara hierarki yang misalnya kalau kesehatan itu harusnya kalau puskesmas itu kan data dari bidan, kader kesehatan, dari klinik, semua itu harus bersatu di dalam hierarki data puskesmas. Kemudian yang rumah sakit itu terlapor di dalam dinas kesehatan. Ini adalah model-model alur, kemudian tersimpan di tempat yang benar. Gitu. Kalau yang bagus sistemnya adalah blockchain gitu ya. Atau kalau mau disimpan servernya di mana, bagaimana security servernya, ada nggak pengamanan servernya, ada nggak pengamanan double datanya kalau kemudian tiba-tiba datanya rusak. Ini adalah alur-alur data yang dimana alurnya adalah dari sumber data, yaitu puskesmas bersama dengan jaringannya, kemudian ke level kabupaten kota, provinsi, dan ke level nasional. Nah, berikut saya memasukkan juga tentang sistem informasi puskesmas tahun 2019 ini, peraturan menteri, sehingga masih baru. Di sistem informasi puskesmas ini Anda bisa baca di dalamnya tentang peraturan pemerintah itu, peraturan menteri maaf. Dalam peraturan menteri itu bagaimana data, apa saja data di dalam puskesmas itu. Karena semua kita harus by rule ya, by the rule. Kita ngikuti aturan, kita ngikuti yang ada di sini.
Karena kalau enggak datanya akan kacau, yang terlapor juga kacau kalau pemegang kebijakan di level puskesmas tidak mengerti tentang data. Maka semoga kalau mahasiswa saya kemudian bekerja menjadi kepala puskesmas, dia concern dan aware dengan data. I hope so. Kemudian masuk diskusi tentang Signas dalam tatanan otonomi daerah. Sama sebenarnya hierarki ya dari sistem informasi daerah, provinsi dan Signas dalam otonomi. Otonomi dimaksud adalah setiap daerah itu provinsi dan kota itu memang berhak untuk mengatur sendiri ya dalam tapi diatur di dalam indikator-indikator SPM-nya. Jadi mengatur sendiri adalah mengembangkan program sendiri, kemudian menganalisis sendiri. Jadi tidak seragam secara total, tapi ada minimal yang harus seragam yang disebut dengan indikator-indikator di atas tadi. Kemudian lingkup pertukaran data. Nah, ini Anda harus ketahui bahwa di mana pertukaran datanya. Kalau puskesmas itu ada data dasar, berarti ya UKP, unit kesehatan perorangan. Kemudian ada KIA, pengendalian penyakit, gizi, kesering, dan promkes. Nah, di sana ada proses agregasi, pertukarannya di dinas. Kalau yang UKP data dasar masuk UKP, yang KIA masuk KIA, dan lain sebagainya. Kemudian tambah lagi ada data lintas sektor, data wilayah, dan data sasaran. Lintas sektor itu misalnya data BPS, ya dari BPS itu lintas sektor. Maka ada sebutan OPD. Kalau OPD itu dinas. Tapi lintas sektor itu BPS itu, kemudian Kementerian Agama. Data wilayah adalah data wilayah yang bisa juga dari BPS itu. Gitu ya. Ini lingkup pertukaran Anda harus pahami bahwa apa yang ada di puskesmas harus tetap terlapor di dinas. Hanya saja pengelompokan pertukarannya yang menjadi berbeda. Yang menjadi kayak misalnya ini data dasar dan UKP itu masuk di dalam laporan UKP di dinas. Kemudian kita mendiskusikan tentang dalam slide ini digambarkan tentang pertukaran data secara elektronik dari puskesmas, kemudian Dinkes kota, provinsi, dan Pusdatin Kemenkes. Pada prinsipnya sumber datanya sama, hierarkinya sama. Ya, ini hanya pertukaran data saja bahwa menggunakan sistem elektronik saja sebenarnya. Cuma dikontrol dalam kenapa elektronik penting? Karena sistem data elektronik itu mampu mengkontrol redundansi data. Kemudian laporannya bisa lebih cepat, analisisnya juga lebih cepat. Kalau kemudian di dalam sistemnya itu dibuat perhitungan-perhitungan AI, Artificial Intelligence, sehingga akan muncul langsung tawaran-tawaran keputusan, atau minimal kalau tidak begitu masuk ke data akan muncul grafiknya. Ini paling tidak begitu, dan itu secara otomatis. Kalau dulu kan enggak, data di print, dikirim, kemudian kalau mau analisis ya diketik ulang, kemudian habis itu dimasukkan di program, bisa Excel atau yang paling sederhana ada MS Word, kemudian baru dibikin grafik-grafik. Nah, kita akan perkenalkan atau kita diskusikan dataset kesehatan puskesmas. Dimulai ada data dasar puskesmas, data program. Nah, tadi ada model promkes, kesring, sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi ini adalah nanti Anda bisa pelajari di peraturan Menkes, peraturan Menteri terkait SIP tadi. Jadi data dasar puskesmas, kemudian data program, kemudian modul-modul sesuai dengan unitnya. Modul promkes, kesling, KIA, gizi, P2P, dan UKP tadi.
Lalu dataset kesehatan di Puskesmas bedanya dengan yang rumah sakit adalah dia ada community base dan facility base yang disebut dengan UKP dan UKM. UKP adalah unit kesehatan perorangan, UKM adalah unit kesehatan masyarakat. Jadi kalau di dalam Puskesmas, aturan Puskesmas di sana ada luar gedung dan dalam gedung. Nah, luar gedung itu community base, dalam gedung adalah facility base. Maka letaknya di ada tengahnya. Kalau Kesling Promkes itu letaknya di luar gedung, dia community base. Ya, datasetnya begitu. Tentu Anda bisa memahami dalam skema ini ya, lebih mudah. Kemudian ke dataset kesehatan. Intinya adalah berarti kalau dataset kesehatan dinas ya, dinas itu ke atas sama, data wilayah, data UKP sama. Karena kenapa sama? Karena pelaporannya ke sama. Tadi ada integrasi, kemudian ada data yang harus dilaporkan untuk kepentingan perencanaan program. Nah, dataset kesehatan di dinas kesehatan berbeda dengan Puskesmas ya. Kalau Puskesmas tadi dia menyangkut pada standar Puskesmasnya, kegiatan Puskesmasnya, sedangkan kalau di kesehatan itu tidak ada yang dari Puskesmas, ada yang rumah sakit, balai pengobatan, BPS dan lain-lain. Itu masuk di dalam dinas kesehatan. Jadi kalau Anda rapat seperti saya ikut di dalam menyusun rancangan aksi daerah tuberkulosis di Dinas Kesehatan Sukoharjo, itu yang hadir juga tidak dari Puskesmas saja, tidak dari dinas, tapi ada dari BPS, data-data BPS, data wilayah, data sasaran, termasuk kajian hukum di kabupaten itu ikut serta, karena kita membutuhkan perangkat-perangkat data yang di luar kewenangan dinas kesehatan, tapi kita dibutuhkan itu untuk analisis atau untuk kajian. Nah, lanjut tahun 2015 itu sebenarnya sudah dibikin nih peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2019. Cuma kita tidak tahu sudah dievaluasi belum oleh kementerian, karena tahun 2020 awal itu kemudian pandemi yang tentu semua konsentrasi menjadi buyar, karena kemudian pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan WFH dan kita tidak tahu. Semoga tahun 2001 menjadi tahun awal di mana kita membuat peta jalan SIG, atau paling tidak 2021 harapan saya pribadi adalah Kementerian Kesehatan membuat yang namanya Health System Reform. Dia membuat reformasi sistem kesehatan yang sehingga menjadi buku pedoman, panduan yang bisa dilakukan secara jangka panjang. Ini yang dilakukan oleh negara lain, misalnya Thailand sudah melakukan health system reformasi sistem kesehatan yang menjadi guideline di dalam pedoman yang dilakukan ke depannya. Kita tidak tahu kapan kita mempunyai sistem kesehatan yang menjadi guideline sejak reformasi. Semoga aja tidak lama. Terima kasih. Demikian adalah mata kuliah pendalaman kita tentang muatan data. Sebagai penutup bahwa muatan adalah, kalau jangan diartikan hanya isi saja karena susah kita mencarinya. Kalau isi di Inggris kita cari kamusnya namanya konten. Kalau muatan kita cari di kamus adalah payload. Maka muatan yang dimaksud sini adalah kalau seperti truk tadi saya sampaikan, kotak truknya, boxnya itu adalah data. Tentu apa sih yang dimuat oleh data? Maka tadi data-data yang dimuat adalah data-data yang untuk kesehatan, data-data yang diambil dari hierarki data Puskesmas ke atas, Puskesmas dan jaringannya, dinas kesehatan kabupaten kota dan jaringannya, provinsi dan jaringannya, kemudian nasional dan jaringannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.